Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi afana fi ajsadina wa radda alaina arwahana. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Wa dzakara lana wa adhina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Sebagian orang tidak pernah bangun dari tidurnya. Sebagian orang bangun dari tidurnya tapi tidak mampu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita dikembalikan ruh kita, dia sehatkan badan kita, dan kita diperkenankan untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Athqalus salati 'alal munafiqin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena memang orang-orang munafik itu kalaupun sholat yura'unan nas. Ini mereka hanya mencari keridhaan manusia. Mereka riya, mereka pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana sudah 2 kali ke sini tapi ana lupa, Ustaz, Masya Allah. Tapi setelah ana lihat masjidnya, ingat ana, Masya Allah. Ada berapa jumlah manusia di muka bumi ini, jemaah? 8 miliar. Taib, ada berapa penduduk Indonesia? 270 juta. Taib, ada berapa jumlah penduduk Malang? Siapa yang tahu? Hah? 1,5. Oh, banyakan Jember kalau gitu. Iya, Jember itu 2,4 juta. Taib, penduduk Tirtasani ada berapa? 200 kakak. Iya. Taib, mungkinkah kita membuat yang 200 itu semua senang sama kita? Jangan bicara yang 8 miliar. Yang 200. Nggak mungkin. Ahibati fillah. Kita mungkin pernah mendengar cerita pada waktu kita kecil. Cerita tentang seorang ayah dengan anaknya yang dia melewatin 4 kampung. Mereka membawa seekor keledai. Sang ayah naik keledai, anaknya nuntun. Ketika lewat kampung itu, apa kata orang kampung? Iki bapak tidak
peduli sama anaknya. Masa dia naik anaknya jalan? Seorang ayah yang tidak pengasih kepada anaknya. Akhirnya turun bapaknya, anaknya yang naik. Lewat satu kampung lagi, kata orang-orang kampung apa? Anak kurang ajar. Mosok bapak kongkon melaku, anaknya yang naik. Akhirnya bingung mendengarkan ungkapan manusia ini. Kalau gitu nak, kata bapaknya, kita naik bareng aja sudah, daripada jadi omongan manusia. Pikirnya ayah ini dengan mereka naik bareng urusannya selesai. Ternyata lewat kampung lagi, kata mereka, ini bapak sama anak zalim. Masa keledai kecil kayak gitu dinaikin berdua? Akhirnya kata bapak ini, ya apa nak? Ya sudah turun aja pak. Turun mereka berdua, keledainya dituntun. Ketika lewat kampung yang keempat, apa kata orang kampung? Ya Allah, ono wong kayak gini. Ada orang kayak gini. Bodoh kata. Masa punya keledai nggak dinaiki, dituntun. Ini menunjukkan bahwa mencari keridhaan manusia sesuatu yang mustahil jemaah. Terus mencari keridhaan siapa kita itu? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia adalah sebuah target yang tidak mungkin bisa diraih. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Tapi keridhaan Allah adalah target yang tidak boleh ditinggalkan. Fatruk ma la yudrak, wadrak ma la yutrak. Maka dikatakan, tinggalkan apa yang tidak mungkin diraih, wa adrik ma la yutrak. Dan engkau berusaha untuk meraih apa yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang menciptakan kita di sini? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan fasilitas semuanya kepada kita? Allah. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Jadi carilah keridhaan pemilik bumi ini, selesai urusan. Biasanya di sebuah kampung itu ada pemimpin kabilah di sana, kepala desanya atau apa. Orang akan mengatakan, antum kalau mau diterima di masyarakat ini, wis pokoknya ketemu sama kepala desa. Antum bisa kawin sana sama anak-anaknya kepala desa, selesai urusan. Mereka hanya berpikir satu, yang mungkin diraih keridhaannya, sisanya dia ikut. Tatkala kita berpikir bahwasanya Allah Rabbul Alamin, yang dicari manusia itu apa? Ketika dia mencari keridhaan manusia, imma dia menjilat untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kedudukan, dan semua itu di bawah genggaman Allah Azza wa Jalla. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini semua milik Allah. Engkau katakan Allah itu pemilik kepemilikan, pemilik semua kerajaan. Kita itu tidak punya apa-apa. Apa sih yang dimiliki manusia? Mau orang terkaya di muka bumi ini, sandalnya bukan milik dia. Ruhnya yang ada di tubuhnya milik siapa?
Lillahi ta'ala. Wajahnya milik siapa? Lillahi ta'ala. Makanya kadang-kala orang keluar dari kantor wajahnya bagus, sampai rumah tabrakan selesai, hilang ketampanannya. Kenapa? Makanya kita kalau ada musibah kita mengatakan apa? Inna lillah. Kita tuh milik Allah. Terus bagaimana kita berusaha mencari keridhaan manusia? Tu'til mulka man tasha. Yang memberikan kekuasaan, yang memberikan kepemilikan itu Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulk mimman tasha. Dan Allah mencabut kepemilikan, mencabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang mengasih kekuasaan kepada Fir'aun? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman? Allah Jalla Jalaluh. Fir'aun mati dengan tidak terhormat. Nabi Sulaiman mati dengan penuh kemuliaan. Allah mencabut kerajaan Fir'aun dengan cara, ya Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Bayangin ya, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengajak Fir'aun kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang penuh dengan kelembutan. Allah mengatakan, faqula lahu qawlan layyina. Buat Fir'aun ini ucapan yang lembut. Mungkin dia sadar, mungkin dia jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mencabut kerajaan Fir'aun, kekuasaan Fir'aun sekaligus, tidak. Beberapa ahli tafsir menyebutkan Nabi Musa tuh 40 tahun mendakwain Fir'aun. Tapi kemudian seperti itu Allah cabut kerajaan. Di tangan Allah, Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah menghinakan siapa yang kehendaki, Allah kehendaki. Lalu kita mengatakan kepada Allah, biyadikal khair. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Segala kebaikan di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita kalau keluar rumah baca doa apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan pernah tawakal sama motornya, mobilnya. Selesai sudah. Oli sudah diganti. Angin sudah dicek. Berangkat aman, supir udah minum kopi. Ternyata motornya atau mobilnya tabrakan di tol. Kita ini kadangkala jamaah lebih banyak bergantung dengan manusia daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara, ada dua yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah. Dua orang ini dekat sama Nabi Yusuf. Mereka bermimpi dan minta ditakwilkan mimpinya. Sebelum Nabi Yusuf menakwilkan mimpinya, Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, ya sahibai sijin, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai kedua kawan penjaraku ini, apakah Tuhan yang banyak yang disembah nih oleh manusia itu lebih baik, atau Allah yang esa dan maha kuasa? Ya tentunya Allah.
Masa dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dibikin oleh manusia? Ahibati fillah, sebagian orang itu berusaha untuk mencari keridhaan manusia karena ambisi dunianya. Ya, disebabkan lemahnya iman. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi, pernah kirim surat kepada Aisyah Ummul Mukminin As-Siddiqah binti Siddiq. Apa isi surat itu? Muawiyah mengatakan, "Uktubili kitaban tusini fi wa la tukthiri alayya." Kata Muawiyah, aku minta engkau tulis surat untukku yang berisi wasiat untuk aku, tapi jangan banyak-banyak. Wasiatnya itu jangan banyak-banyak. Fakatabat ilaihi, salamun alaik, amma ba'd. Maka karena enggak mau banyak-banyak suratnya, isi suratnya, Aisyah menulis salamun alaik amma ba'd. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun dampaknya membuat orang-orang murka sama dia, benci sama dia, kafahullah ma'unatan nas, urusan manusia Allah yang menyelesaikan. Manusia ini punya apa sih jemaah? Punya apa manusia? Sedangkan semua yang ada di tangan manusia milik Allah Azza wa Jalla. Wa man iltamasa ridha'an nas bi sakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bagaimana manusia suka sama dia. Kita lihat sekarang, berapa banyak orang bikin konten untuk mencari apa? Like-nya manusia. Ya, kadangkala isi kontennya sama sekali la yanfa', tapi banyak yang nonton, banyak yang like. Kalau ternyata isi konten tersebut mengandung unsur yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, gara-gara engkau ingin orang-orang suka sama dirimu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wakalahullah ilan nas. Ya udah, Allah serahkan kepada manusia, supaya manusia ini sadar bahwa ternyata sehebat apapun manusia mati. Kita kadang-kala punya kawan, tenang Ustaz, ana punya kawan bintang 2, insya Allah urusannya mudah. Baik, kapan ketemu? Besok insya Allah Ustaz. Ya, besok pagi telepon Ustaz, kawan ana mati Ustaz. Ya apa terus? Itulah manusia. Ahibati fillah, di antara sifat orang munafikin adalah suka mencari muka. Mereka adalah penjilat-penjilat yang diinginkan mereka adalah keridhaan manusia. Mereka para pendusta yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhad innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun."
Mereka mengatakan, engkau Rasulullah, kami bersaksi engkau Rasulullah. Iya, Allah tahu engkau Rasulullah. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah para pendusta. Kalau berjumpa dengan umat Islam, dia akan berusaha menampilkan kami bersama kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi kalau sudah kumpul sama setan-setan mereka, mereka akan mengatakan kami bersama kalian. Kami cuma pura-pura sama mereka. Ahibati fillah, di surat At-Taubah ayat 96 Allah Azza wa Jalla berfirman, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Itu kondisinya orang-orang munafik. Mereka sumpah kami ini nggak kayak gitu sebenarnya, dengan harapan orang-orang ini ridha kepada orang-orang munafikin dengan ucapan mereka. Lalu Allah mengatakan, kalau kalian ridha sama mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha dengan orang-orang fasik. Ahibati fillah, Hasan al-Basri pernah memberikan nasihat kepada Ibn Hubairah ketika dia jadi gubernur Irak. Bukan cuma Irak ya, Irak, Khurasan, di bawah kekuasaan Khalifah Amirul Mukminin Yazid ibn Abdul Malik. Ketika dia melihat kondisinya kok kurang nyaman sama khalifah ini, ada perintah-perintah yang bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, tapi gimana ini perintahnya khalifah? Maka akhirnya dia mengundang Hasan al-Basri, Ibn Sirin dan Asy-Sya'bi. Diundang ini 3 ulama untuk minta pendapat mereka. Lalu setelah dikasih makan apa semuanya, Ibn Hubairah mengatakan, innal khalifah akhadha minan nas uhudahum wa a'tahum ahdah kay yasma'u lahu wa yuti'u. Ini kita tahu nih, khalifah itu telah mengambil perjanjian kepada manusia, kepada rakyatnya, agar rakyat itu sami'na wa ata'na, agar taat dan patuh kepada khalifah. Dan orang-orang telah menyetujui hal itu, untuk taat dan patuh kepada khalifah. Wa annahu ta'tini minhu kutubun in amdaituha askhatullah tabaraka wa ta'ala. Menjadi masalah sekarang ini datang kepada aku surat-surat, keputusan-keputusan dari Amirul Mukminin, kalau aku laksanakan Allah murka sama aku. Wa in ahmaltuha askhattu Amirul Mukminin. Kalau aku abaikan surat-surat ini, maka aku akan membuat Amirul Mukminin murka sama aku, marah sama aku. Nah, gimana nih? Anak buah tidak menjalankan perintah atasan. Famadza ta'murun. Ini ketika seorang pemimpin, para umara itu dekat sama para ulama, insya Allah nggak salah jalan. Mereka akan musyawarah. Kata dia, terus gimana? Apa yang kalian perintahkan kepada aku? Tanya sama 3 ulama ini. Asy-Sya'bi menjawab dengan jawaban yang katanya fihi taqiyah. Jawaban yang diplomatis. Ibnu Sirin diam. Lalu Ibn Hubairah mengatakan kepada Hasan al-Basri,
Ya Aba Sa'id, ma taqul? Kalau engkau wahai Abu Sa'id, kunyahnya Hasan, apa pendapatmu? Ya Ibn Hubairah. Bagaimana Hasan Basri mengatakan kepada Ibn Hubairah ini, wahai putranya Hubairah. Nggak dipanggil Amir ya, karena dia pada waktu itu adalah gubernur. Khafillah fi Yazid wala takhaf Yazid fillah. Takutlah kepada Allah dalam urusan Yazid. Jangan engkau menakuti Yazid dalam rangka membuat Allah murka. Fa innallaha jalla wa azza mani'uka min Yazid. Sesungguhnya Allah dapat menyelamatkanmu dari Yazid. Walayyamna'aka Yazid min Allah. Dan Yazid tidak akan pernah dapat menyelamatkanmu dari Allah Azza wa Jalla. Ya Ibn Hubairah, wahai putranya Hubairah, supaya dia ingat dia adalah makhluk manusia yang bapaknya adalah budak Allah, yang kakeknya adalah budak Allah. Engkau bukan apa-apa. Engkau manusia. Engkau putranya manusia. Annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Engkau tahu nggak boleh taat kepada makhluk kalau urusannya kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Fama kataba ilaika Yazid, semua surat-surat yang dikirimkan Yazid kepadamu, fa'aridhu ala kitabillah. Engkau paparkan kepada kitab Allah. Kalau cocok, laksanakan. Wa ma khalafahu fala tunfidhu. Yang menyelisihi Al-Qur'anul Karim, abaikan. Fa innallaha aula bika min Yazid. Allah yang lebih pantas sama engkau daripada Yazid. Allah itu Rabbul Alamin. Bayangin jemaah, tiap salat kita mengatakan Allahu Akbar. Kita ruku kita katakan Allahu Akbar. Kita bangkit dari ruku mengatakan Sami Allah liman hamidah. Ketika kita sujud kita katakan Allahu Akbar. Dalam semua gerakan kita, kita selalu menyebut Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengharap kepada manusia, cari keridhaan manusia. Wa kitabullah aula bika min kitabi. Kitabnya Allah lebih pantas daripada kitab kiriman Yazid itu, yang seharusnya engkau ikutin. Terus dikasih nasihat oleh Hasan al-Basri sampai nangis Ibn Hubairah. Dia jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingat bahwasanya akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak membawa apa-apa, dan semua orang hanya mengatakan nafsi nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi. Orang itu akan meninggalkan semua manusia, sampai orang terdekat dia. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Tidak ada satupun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Semua akan berhadapan dengan Allah tanpa ada penerjemah. Terus kita cari keridhaan manusia. Kemudian setelah itu semuanya pada pulang. Ibn Hubairah kirim hadiah kepada 3 ulama ini. Dia kirim kepada Hasan al-Basri 4.000 dirham. 4.000 dirham ini berapa jemaah? Ya, dulu harga 1 ekor kambing itu kira-kira 5 sampai 10 dirham. Jadi kalau 4.000 dirham bisa beli berapa? 400 ekor kambing. Kalau 1 kambing 1 juta, 400 juta. Dikasih Hasan al-Basri ini kira-kira tadi 4.000 dirham.
Asy-Sya'bi dengan Ibnu Sirin dikasih 2000. Apa kata Sya'bi? Sya'bi menyeru di pintu masjid, mengatakan kepada orang-orang itu, man qadara minkum an yu'thirallah ala khalqihi falyaf'al. Siapa di antara kalian yang dapat lebih mengutamakan Allah daripada makhluknya, hendaklah dia melakukan itu. Fa innal amir qad sa'alana an amrillah ma 'alimal hasanu syai'an jahiltuhu wa ma 'alimtu syai'an jahilahu Ibnu Sirin. Aku tahu dan Hasan Al-Basri tahu. Artinya sama-sama tahu sebenarnya jawabannya apa. Ketika Ibn Hubairah bertanya, tapi jawaban Asy-Sya'bi tadi ada sedikit diplomatis supaya dia masih mendapatkan keridhaan gubernur ini. Walakinna aradna wajhal amir. Tapi kita tadi itu kepingin dekat sama gubernur Ibn Hubairah ini. Kita ingin cari keridhaan dia. Wa qasara bina. Akhirnya dia kasih kita cuma 2000. Wa arada al-Hasan wajhallah. Tapi Hasan Al-Basri mencari keridhaan Allah. Fahabahu tabaraka ismuhu wa zadahu. Allah kasih. Allah kasih. Allah jadi cinta sama orang itu. Dan Allah tambahkan buat dia. Tidak berbicara Ibn Hubairah, tapi berbicara Allah Jalla Jalaluh, Malikul Mulk. Maka ahibati fillah, ada seorang penyair yang dia membuat sebuah syair. Syair ini sebenarnya ditujukan untuk seorang pemimpin yang tidak pantas sebenarnya syair ini kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, laitaka tahlu wal hayatu mariratun wa laitaka tarda wal anamu ghidabu laital ladzi baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamina kharabu idza sahha minkal wuddu falkullu hayyinu fakullu alladhi fawqa turabi turabu. Dia mengatakan, ini ucapan yang seharusnya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalau engkau manis sama aku dan hidup ini pahit, aku nggak peduli ya. Kalau engkau ridha sama aku ya Allah, dan semua manusia ini murka sama aku nggak peduli sama mereka. Kalau hubunganku sama manusia rusak, tapi hubunganku sama engkau makmur ya Allah, aku nggak peduli sama manusia itu. Kalau benar cintamu ya Allah, semua jadi mudah. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah tanah dan akan kembali menjadi tanah. Gimana kita mencari keridhaan yang tercipta dari tanah, yang akan kembali menjadi tanah, yang kita tahu tatkala dia mati dia tidak mampu berbuat apa-apa. Kita yang memandikan dia, kita yang menggotong dia, kita yang menguburkan dia, kita yang mendoakan dia, lalu kita mencari keridhaan dia. Biar jamaah, yang perlu kita buru, yang perlu kita cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau engkau mencari keridhaan Allah, Allah akan bikin manusia ridha sama engkau. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan lalu dia sisipkan di dalam amalan tersebut selain aku,
Dia berbuat buat Allah, tapi di dalamnya ada unsur riya. Ya, dia mencari keridhaan sebagian orang. Kata Allah, taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia bersama yang aku disekutukan dengan siapa di dalam niat dia. Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas lillahi ta'ala. Ahibati fillah, bagaimana cara kita mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla di dalam masalah akidah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yarda lakum wa yakrahu lakum thalatha. Allah ridha untuk kalian 3 perkara dan Allah membenci buat kalian 3 perkara. Fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Apa yang Allah ridhain? Kalian semua beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Sampai hari ini masih ada orang yang mengaku muslim tapi mencari rizki di tempat pesugihan. Gunung Kawi masih ada yang cari. Masih ada. Siapa yang pernah ke sana? Enggak apa-apa. Kadang-kala kan orang kepingin tahu gitu, apa sih yang dikerjakan di sana. Pernah ke sana? Apa yang ada di situ? Jam. Dalam makam itu kan ada 2 makam, dalam itu, nah dalam itu ada 2 jam, banyak jam dinding. Pas ditanya, bilangnya ini untuk mengingat kita bahwasanya di dunia ini kita sementara. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Gimana? Ba'din haula yutarjimuna lak. Nah, fadhal, kasih hadiah buat teman. Masya Allah, yang ini. Fadhal yang ini aja. Tapi nggak apa-apa, kasih 2 buat beliau. Iya jemaah. Memang ziarah kubur itu tujuannya ingat mati kan. Nggak perlu ngelihat jam gitu. Dan nggak harus ziarah kubur yang ada di Kawi. Artinya kalau ziarah kubur di sana jadi ingat mati. Kalau yang di sini ingat dunia. Ada air khusus juga itu. Ada air khusus. Iya, jadi di sana itu ada kayak semacam air keran itu khusus kan. Di sana itu kalau dibuka itu di jam-jam tertentu. Airnya itu. Iya. Untuk apa air itu? Minum. Ya air minum banyak lah di sini. Air keran ada air di sini gitu kan. Airnya khusus. Yang mungkin air isi ulang. Tapi jamaah. Ba'din ajlis ma'akum mutarjim. Ini yang terjadi. Allah menyuruh kita, Allah ridha kalau kita mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Engkau butuh rizki, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Engkau butuh sehat, innallaha huwas syafi. Allah yang memberikan kesehatan. Engkau mau minta apa? Maka kalau engkau ingin diridhain Allah, Allah ridha engkau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang Allah ridhain, kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jal dan jangan berpecah belah. Apa yang Allah tidak ridhain buat kalian, qil wa qal, katanya dan fulan berkata dan katanya, berita yang tidak jelas. Maka jangan sering-sering baca berita. Allah nggak suka dengan berita yang tidak jelas, yang kadangkala isinya hoax. Jangan antum menyebarkan berita sampai antum memastikan kebenarannya. Kenapa? Allah benci hal tersebut. Wa kathratas su'al, yang Allah tidak ridhain, yang Allah benci, banyak tanya. Bisa jadi banyak meminta urusan agama dengan bertanya, atau meminta urusan dunia, minta fulus. Allah nggak suka. Wa idha'atal mal,
dan menghambur-hamburkan uang, buang-buang harta. Ini yang perlu kita pikirkan kalau mau cari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sampai jam berapa? Anak tadi mulai jam berapa jemaah? Soalnya jamnya nggak kelihatan kena lampu. Hah? Jam 5. Bada'na sa'akam. La, bada'na sa'akam. Masya Allah. Bagi waktu minas syuruk. Baik. Ana akan sebutkan beberapa hal. Kalau tadi berkaitan dengan urusan akidah yang Allah ridhai apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla dan tidak berpecah belah. Kalau dalam urusan ibadah banyak jemaah yang Allah ridhain, semua yang Allah perintahkan kepada hambanya itu Allah ridhain, makanya Allah suruh. Contohnya nih puasa. Puasa ini ibadah spesial, tidak seperti ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik. Parfum yang paling wangi. Qala rabbukum azza wa jal, kata Nabi SAW, Rabb kalian berfirman, abdi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu ibtigha'a mardati was-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, ni hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan, sedekah, kita tahu dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Ibadah yang lainnya, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Puasa milik Allah Azza wa Jalla. Maka usahakan antum tidak hanya puasa Ramadan. Muslim tuh paling enggak ya yang mencari keridhaan Allah, ditambahlah Ramadan itu dengan 3 hari tiap bulan. Aduh nggak mampu Ustaz 3 hari Ustaz, berat. 1 hari. Antum tiap bulan punya 1 hari puasa sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang puasa. Apa kata Nabi SAW? Sum yauman min kulli syahr. Puasalah engkau 1 hari tiap bulan. Mosok tidak mampu jemaah. 1 hari Ustaz ya. Di manusia spesial yang kelak dimasukkan surga dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian mengingat Allah Azza wa Jalla, perbanyak zikir. Zikir ini amalan yang ringan jemaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu banyak zikirnya. Kadang-kala sebagian ikhwan ini sholat, habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pergi. Zikir kan nggak wajib Ustaz. Iya tidak wajib. Tapi ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa ardaha inda malikikum. Kalian mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang terbaik dari amalan kalian, yang paling diridhai oleh Allah pemilik kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian, wa khair lakum min i'ta'iz dzahab wal warid. Ini amalan lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Ini amalan. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dan ini lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Kalian berperang dengan musuh, yang musuh menyerang kalian, kalian menyerang mereka. Kalian
Allahu Akbar. Ini amalan jamaah. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Ini para sahabat dikasih amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Mereka langsung tanya, apa amalan itu ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Mengingat Allah Azza wa Jalla. Silahkan antum keluar dari masjid, melaksanakan aktivitas apa saja, tapi zikrullah nggak boleh hilang dari diri kalian. Makanya selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Silahkan tubuh kita di pasar, di jalanan, di kantor, di motor, di mobil, tapi hati kita tetap di masjid mengingat Allah Azza wa Jalla, karena ini rumahnya Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah ahibati fillah, Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, ma amila mru'un bi amalin anja lahu min adzabillah azza wa jal min dzikrillah. Ini ungkapan Mu'adz setelah mendengar hadis itu. Dia mengatakan enggak ada amalan ya yang lebih menyelamatkan orang dari azab Allah daripada mengingat Allah azza wa jal. Zikir yang paling minimal jemaah buat kita itu zikir yang ada momentumnya. Ba'da sholat ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, ke masjid ya antum. Apa zikir kalau berangkat ke masjid? Berangkat ke masjid, bukan keluar rumah. Kalau keluar rumah doa keluar rumah. Ini doa menuju ke masjid. Pernah nggak antum baca doa itu? Nah, pernah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Belum? Dihafalkan nanti. Ada buku zikir jamaah di sini. Gimana? Nah, dah ono buku ini tuku dhewe. Siap. Jemaah ini antum berusaha untuk mengingat Allah yang paling minimal, yaitu yang ada momentumnya. Antum makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Berusaha untuk senantiasa mengingat Allah azza wajalla. Masuk toilet, ana sendiri kadang kala lupa. Kadang kala sudah kepingin masuk toilet, sudah masuk nih, aduh tidak mau coba zikir, keluar lagi. Padahal wis, tapi nggak apa-apa untuk keluar lagi gitu. Ingat Allah. Nah, yang mudah-mudahan tanya, apa doanya masuk toilet? Oh, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah. Nah, si ta'am, Masya Allah. Ini buku buat perempuan jemaah. Iya. Nah, siap dipinang. Antum kasihkan kepada calon antum. Antum udah nikah belum? Oh sudah. Nanti kan ada lanjutan mungkin. Baik, ahibati fillah, banyak ya kalau bicara amalan-amalan yang diridhain Allah Azza wa Jalla. Paling tidak kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Jalla Jalaluh. Adapun dalam bab muamalat, ingat ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua. Kadangkala seorang laki-laki setelah menikah, yang dia cari keridhaan siapa? Istrinya. Dia kadangkala ribut sama orang tuanya. Ana pernah mendapatkan seorang laki-laki yang orang tuanya nangis ngomong sama ana, Ustaz tolong kasih tahu anak ana Ustaz. Akhirnya ana jumpain dia. Bang, gimana hubungan abang sama orang tua? Kata dia.
Dia ngomong, Ustaz, anak ini kan punya keluarga juga, anak punya istri, anak punya anak. Anak kan harus peduli sama mereka. Sahih. Tapi antum juga anak yang harus peduli sama orang tua. Jadi pangkat kita ini nggak pernah berubah, jemaah. Nggak pernah berubah. Pangkat anak itu bisakah berubah? Ada orang nggak jadi anak, enggak, bapak anak sudah mati. Jadi pangkatnya antum apa? Bapak. Tetap antum anaknya bapakmu. Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Jadi seorang anak yang pandai menjaga hati orang tuanya, menyenangkan orang tuanya lebih dulu daripada yang lainnya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni suhbati atau sahabati, siapa orang yang paling pantas mendapatkan pendampinganku, kebaktianku? Ummuk. Kemudian siapa? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu lagi. Qultu thumma man? Thumma abu. Baru bapak. Maka kita antara bapak sama ibu aja berbeda, apalagi sama istri. Kata orang itu, istri onok surate. Yang ndak nikah siri, jamaah. Yang nikah siri tidak ada suratnya. Tapi sama orang tua nggak ada suratnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Yang paling jauh insya Allah pahalanya berbeda dengan yang dekat, karena pahala itu sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang dikeluarkan. Dan semoga Allah menerima semua yang kebaikan kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Subhanallah.